Selamat malam Bu Lis. Selamat malam Bu Yanti. Apa kabarnya malam ini Bu Lis? Kabar baik Bu Yanti. Gimana keadaan Ibu? Sehat? Iya Bu Lis, Alhamdulillah saya juga malam ini dalam keadaan sehat. Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Lis ya menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau curhatkan kepada saya Bu Lis? Iya Bu Yanti. Ada sesuatu yang ingin saya sharing tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bu Yanti. Oh begitu ya Bu Lis. Silahkan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Iya, baik Bu. Begini Bu, ada salah seorang peserta didik saya di kelas. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya pada saat belajar. Kemudian dia tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan dia juga sering sekali tidak hadir di sekolah, Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu punya permasalahan di sana bahwa ada seorang murid yang suka mengganggu temannya, tidak mau belajar dan tidak mau mengerjakan tugas yang Ibu berikan, serta parahnya lagi dia sering tidak masuk. Begitu ya Bu Lis? Iya, benar Bu Yanti. Jadi Ibu ini ngomong-ngomong dari percakapan kita malam ini, apa yang Ibu Lis harapkan dari percakapan yang akan kita lakukan sekarang ini? Ya, begini Bu, saya berharap dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi nantinya, yang bisa bagaimana caranya saya merubah perilaku peserta didik saya itu menjadi lebih baik. Setidaknya dia tidak lagi mengganggu temannya dan mau belajar. Iya Bu, jadi harapan Ibu Lis itu anak tersebut itu bisa berubah perilakunya, baik perilakunya menjadi lebih baik, seperti tidak usil lagi atau tidak mengganggu temannya lagi. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan ke Ibu Lis ini, kira-kira untuk merubah semuanya itu, apakah Ibu punya indikator yang baik bagaimana yang bisa Bu Lis terapkan? Seperti apa indikator baik itu menurut Ibu Lis sendiri? Oh iya, baik Bu. Ini kan siswa saya di kelas 2 SD. Jadi indikator baiknya kalau menurut saya adalah yang pertama, dia tidak mengganggu temannya. Yang kedua, dia bisa saling menghargai dan saling menolong. Dan juga dia bisa mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya, Bu. Iya Bu. Baik Bu. Dari pemaparan Ibu, kira-kira indikator terbaik yang Ibu katakan, yang pertama tadi Ibu bilang siswa tidak mengganggu temannya, begitu ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu apa sih yang Ibu bisa lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator baik yang Ibu harapkan? Kira-kira yang bisa Ibu lakukan dulu apa? Ya, yang pertama yang akan saya lakukan itu melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut, Bu. Mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapatkan pada saya. Jadi saya harus mengetahuinya. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba melakukan sesuatu, yaitu membuat kesepakatan kelas. Dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaat dari kesepakatan kelas itu. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya sendiri. Sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu, dan lain-lain. Iya Bu. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas hasil dari pendapat mereka sendiri, maka mereka itu akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut Bu. Kemudian yang ketiga,
Ada lagi Bu, kira-kira? Iya Bu. Kemudian Iya, yang ketiga, saya akan mencoba menceritakan tentang cerita yang mengandung budaya positif. iya, Sehingga dari cerita tersebut, mungkin siswa saya dapat apa memahami dan mengenali perilaku dan akhlak yang baik sesuai dengan budaya positif. iya. Baik Bu Lis, luar biasa sekali langkah yang akan Ibu ambil tadi. Kalau bisa saya simpulkan dari apa yang saya dengarkan dan saya di sini saya catat yang Ibu lakukan yang pertama yaitu langkah yang Ibu lakukan pertama, Ibu akan melakukan pendekatan dulu personil yang terhadap siswa tersebut, di mana kemungkinan ia melakukan hal itu karena ada alasan atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, tadi Ibu bilang bahwa Ibu akan membuat kesepakatan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Dengan begitu, anak yang membuat itu akan lebih bertanggung jawab lagi atas hal apa yang telah disepakatinya tadi. Selanjutnya yang ketiga tadi Ibu bilang untuk memberi motivasi atau contoh yang baik dengan menceritakan tentang cerita-cerita yang mengandung budaya positif sebagai contoh sikap yang perlu anak terapkan. Begitu Bu ya? Iya Bu. Oh iya Bu, benar sekali. Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Begitu Bu. Jadi kira-kira dari rencana aksi nyata atau rancangan yang Ibu bilang tadi, kapan akan Ibu laksanakan? Iya Bu, dari 3 langkah tersebut yang akan segera saya laksanakan adalah melakukan kesepakatan kelas. Mungkin saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini Bu. Oh gitu Bu ya. Jadi Ibu akan lakukan membuat kesepakatan kelas dulu, baru setelah itu Ibu menceritakan kisah-kisah baik seperti contoh yang mengandung budaya positif gitu Bu. Iya Bu, benar. Nah, sekarang kira-kira ada enggak rekan guru Ibu yang bisa membantu di sekolah untuk melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi? Iya, ada Bu, rekan kerja yang beliau guru senior di sekolah saya. Iya. Namanya Ibu Rita. Beliau dengan anak-anak tuh lebih sabar untuk mengatasi anak-anak. Mungkin dari beliau nanti bisa saya ajak kerjasama. Iya Bu. Oh begitu ya Bu. Ada temannya, ada rekan guru. Nah sekarang sebagai bentuk tanggung jawab tadi kan Ibu katakan dalam waktu dekat ini membuat kesepakatan kelas. Nah kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas ini? Kalau bisa kesepakatan kelas ini segera mungkin ya Bu dilaksanakan. Iya. Tentu Bu Yanti, saya akan segera melakukan hal tersebut agar siswa saya tersebut bisa berubah. Semoga di pertemuan besok di sekolah saya akan segera melakukannya Bu. Baik Bu Lis, luar biasa memang ini. Berarti besok Bu Lis langsung laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Lis ambil tadi bisa mengubah sikap anak yang berperilaku yang kurang baik menurut Ibu itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira dari pembicaraan kita malam ini apa yang Ibu dapatkan? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yanti. Dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi peserta didik yang berperilaku kurang baik, dan saya menjadi mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Bu Yanti, obrolan hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya Bu. Iya Bu, luar biasa. Terima kasih juga atas langkah yang akan Ibu lakukan dengan melakukan pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah teladan yang baik sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu.
Untuk selanjutnya kita nantinya bisa berbincang kembali untuk perkembangan siswa Ibu Lis tersebut. Apakah terdapat perubahan yang lebih baik lagi? Kita harapkan demikian Bu ya, menjadi lebih baik anak yang Ibu maksud tadi. Itu Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu Iya. Yanti. Sama-sama Bu Lis, selamat malam juga ya. Sudah Bu, kalau begitu kita malam ini bisa akhiri perbincangan kita ya Bu. Baik Bu. Selamat malam Bu Lis. Terima Selamat malam Bu Yanti. kasih. Terima kasih. Selamat malam Bu Yanti. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua Bu? Selamat malam Bu Lis. Alhamdulillah saya di sini dalam keadaan sehat-sehat Bu Lis. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarkannya. Tapi saya amati hari ini Ibu Yanti sepertinya kelihatan kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa ada masalah Bu? Sebenarnya itu dah Bu, saya memang ada sedikit masalah akhir-akhir ini. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar aja Bu? Saya mau ngobrol sebentar sama Ibu supaya saya bisa menceritakan apa yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh baik Bu, insya Allah ada waktu Ibu dan jangan sungkan ya Bu. Ibu tidak mengganggu kok, silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Lis sebelumnya karena mau mendengarkan apa yang saya ingin curhatkan. Jadi begini Bu, ada satu hal yang sangat mengganggu di benak saya. Dan saya minta bantuan sama Bu Lis. Apakah bisa Bu? Oh boleh Bu, jadi apa yang bisa saya bantu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari saya? Sebenarnya saya berharap akan mendapatkan ketenangan atau menjadi lebih tenang lagi setelah saya menceritakan keluh kesah saya atau masalah saya kepada Ibu. Tuh Bu, itu harapan saya. Kira-kira ada yang lain yang ingin Ibu saya harapkan? Yang saya harapkan juga saya mendapat solusi dari masalah ini Bu. Oh ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu Yanti ya. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang coba Ibu Yanti ceritakan apa permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu, begini sebenarnya pada awal semester ajaran baru ini pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas ini saya merasa kurang menyenangkan Bu. Saat belajar murid itu terlihat tidak fokus, terlihat bosan dalam mengikuti pelajaran atau mengikuti materi yang saya ajarkan. Mereka ini terlihat apalagi saat kita kasih tes akhir itu anak-anak itu nilainya atau hasilnya itu sebatas KKTP atau di bawah KKTP Bu. Padahal saya sering mengulang materi yang mereka belum pahami. Dan kadang saya juga melakukan dengan berbagai cara menggunakan metode bervariasi dan yang lebih nunya lagi saya sering menyampaikan materi itu dengan memutarkan video tentang materi yang sedang dipelajari hari itu. Dengan video kan biasanya anak-anak di sekolah yang kelas rendah itu cepat menangkap Bu. Tapi hasilnya juga itu dah Bu, di bawah KKTP dia Bu. Begitu ya Bu Yanti. Berarti yang jadi hambatannya adalah pembelajaran di kelas. Di kelas itu kurang menyenangkan. Iya Bu, kurang menyenangkan. Saya merasa pembelajaran yang saya terapkan ini memang sangat kurang menyenangkan Bu, terlihat dari respon anak-anak di kelas saat saya mengajar. Baik Bu, jadi menurut Ibu, apa sebaiknya yang bisa Ibu Yanti lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan rencana apa yang Ibu Yanti lakukan dan mulai dari mana?
Ya, rencana saya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Di mana di dalamnya terdapat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Agar pembelajaran di kelas saya itu bisa hidup, bisa menyenangkan lagi, dan anak-anak itu antusias dalam belajar. Selain itu, saya akan coba mengadakan asesmen sebelum pembelajaran, yaitu pemetaan sesuai dengan kebutuhan anak didik saya. Saya akan memetakannya dulu sebelum mulai pembelajaran. Dengan begitu, saya akan menjadi tahu apa yang diinginkan anak-anak saya atau murid-murid saya, apa yang disenangi murid-murid saya, dan bagaimana gaya belajar murid-murid saya. Itu yang saya ingin lakukan, Bu. Bagus sekali tuh Bu Yanti. Kira-kira siapa rekan kerja yang bisa Ibu Yanti percaya untuk membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut? Siapa ya? Oh iya, mungkin Bu, guru kelas 1. Nanti saya akan meminta guru kelas 1 itu membagikan lembar kerja. Namanya guru kelas 1 itu Bu Zahra, Bu. Dia sudah 1 tahun melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan sepengetahuan saya lihat kelasnya itu menyenangkan, hidup, dan anak-anaknya senang sekali pas diajarkan sama Bu Zahra. Nanti saya akan minta tolong sama Bu Zahra itu memberikan contoh atau membagikan lembar asesmen diagnosis kepada murid saya, sambil mengajak murid saya itu untuk sharing terkait pendapat murid saya itu tentang pembelajaran di kelas yang mereka inginkan. Itu yang saya akan minta tolong di Bu Zahra, Bu. Karena Bu Zahra sudah lama, sudah berpengalaman dalam pembelajaran diferensiasi. Itu, Bu. Nah, boleh itu, Bu. Nanti coba Ibu laksanakan ya. Targetnya kapan kira-kira selesai Ibu melakukan pemetaan, dan boleh dikomunikasikan lagi dengan saya. Bagaimana perkembangannya nanti itu, Bu ya? Iya, Bu. Insya Allah seminggu ya, Bu ya. Nanti setelah seminggu itu baru saya akan memberikan informasi kepada Ibu. Oke, ya Bu Yanti. Nanti boleh komunikasikan lagi dengan saya. Bagaimana perkembangannya setelah seminggu itu ya Bu Yanti. Baik Bu Lis, terima kasih banyak Bu Lis ya. Akhirnya sekarang saya mendapatkan pencerahan atau solusi apa yang harus saya lakukan ke depannya agar pembelajaran saya di kelas lebih menyenangkan lagi, lebih hidup lagi, dan anak-anak tidak bosan lagi. Iya Bu Yanti, sama-sama. Terima kasih kembali Bu. Oke, kita akhiri dulu. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Terima kasih Bu Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yanti. Selamat malam Bu Lis. Terima kasih.